Halo, selamat malam. Saya Solusifati Krisnawaruhu. Saya akan menjelaskan mengenai analisis media sosial pada pertemuan 14 ini. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan 14 ini saya akan menjelaskan data jaringan sosial. Di satu sisi sebenarnya tidak ada data jejaring sosial yang tidak biasa. Analis jaringan sosial memang menggunakan bahasa khusus untuk menggambarkan struktur dan isi dari kumpulan pengamatan yang mereka gunakan. Namun, data jaringan juga dapat dijelaskan dan dipahami dengan menggunakan ide dan konsep metode yang lebih dikenal seperti penelitian survei cross-seksional. Di sisi lain, kumpulan data yang dikembangkan oleh analisis jaringan sosial biasanya terlihat sangat berbeda dari susunan data persegi panjang konvensional yang begitu akrab bagi peneliti survei dan analisis statistik. Perbedaan cukup penting karena membuat kita melihat data kita dengan cara yang berbeda dan bahkan membuat kita berpikir secara berbeda tentang cara menerapkan statistik. Data ilmu sosial konvensional terdiri dari serangkaian pengukuran persegi panjang, baris dari array, adalah kasus atau subjek atau pengamatan. Kolom terdiri dari skor kuantitatif dan kualitatif pada atribut atau variabel atau ukuran. Contoh sederhana ditunjukkan seperti pada gambar 1.1. Setiap sel array kemudian menggambarkan skor beberapa aktor baris. Pada beberapa atribut kolom, dalam beberapa kasus mungkin ada dimensi ketiga untuk larik ini yang mewakili panel pengamatan atau beberapa grup. Node or aktor, data jaringan ditentukan oleh aktor dan relasi. Bagian node atau aktor dari data jaringan tampaknya cukup mudah. Pendekatan empiris lain dalam ilmu-ilmu sosial juga berpikir dalam hal kasus atau subjek atau elemen sampel dan sejenisnya. Namun ada satu perbedaan dengan sebagian besar data jaringan yang membuat perbedaan besar dalam cara data tersebut biasanya dikumpulkan dan jenis sampel serta populasi yang dipelajari. Kemudian scale of measure, seperti jenis data lainnya, informasi yang kami kumpulkan tentang hubungan antara aktor dapat diukur, yaitu kami dapat menetapkan skor untuk pengamatan kami pada tingkat pengukuran yang berbeda. Tingkat pengukuran yang berbeda penting karena membatasi jenis pertanyaan yang dapat diperiksa oleh peneliti. Skala pengukuran juga penting karena berbagai jenis skala memiliki sifat matematika yang berbeda dan memerlukan algoritma yang berbeda dalam menggambarkan pola dan menguji kesimpulan tentangnya. Kemudian multi kategori nominal measure of relation. Ukuran hubungan nominal kategori ganda dalam pengumpulan data. Kami mungkin meminta responden kami untuk melihat daftar orang lain dan memberi tahu kami untuk setiap orang dalam daftar ini. Pilih kategori yang paling menggambarkan hubungan Anda dengan mereka, teman kekasih, hubungan bisnis, kerabat, atau tidak ada hubungannya. Grupo ordinal measure of relation. Ukuran hubungan ordinal yang dikelompokkan salah satu tradisi paling awal dalam studi jaringan sosial meminta responden untuk menilai masing-masing dari sekumpulan orang lain sebagai suka, tidak suka, atau netral. Hasilnya adalah skala ordinal yang dikelompokkan, yaitu bisa ada lebih dari satu orang yang disukai, dan kategorinya mencerminkan urutan peringkat intensitas yang mendasarinya. Full rank ordinal measure of relation. Ukuran hubungan ordinal peringkat penuh kadang-kadang memungkinkan untuk menilai kekuatan semua hubungan aktor dalam urutan peringkat dari yang terkuat hingga terlemah. Misalnya, saya dapat meminta setiap responden untuk menulis I di sebelah nama orang di kelas yang paling Anda sukai, di sebelah nama orang yang paling Anda sukai berikutnya, dan lain-lain. Interval measure of relation. Ukuran interval hubungan tingkat pengukuran yang paling maju memungkinkan kita untuk membedakan antara hubungan yang dilaporkan dengan cara yang memungkinkan kita untuk menyatakan secara valid bahwa misalnya ikatan ini 2 kali lebih kuat dari ikatan ini. Note on station and social network data. Catatan tentang statistik dan data jaringan sosial. Analis jaringan sosial lebih merupakan cabang dari sosiologi.
matematis daripada analis statis dan kuantitatif. Meskipun analis jaringan sosial pasti mempraktikkan kedua pendekatan tersebut, perbedaan antara kedua pendekatan ini tidak jelas. Pendekatan matematis untuk analis jaringan cenderung memperlakukan data sebagai deterministik, artinya mereka cenderung menganggap hubungan terukur dan kekuatan hubungan sebagai cerminan akurat status nyata atau akhir atau keseimbangan jaringan. Tipe matematika juga cenderung berasumsi bahwa pengamatan bukanlah sampel dari beberapa populasi yang lebih besar dari kemungkinan pengamatan, melainkan pengamatan biasanya dianggap sebagai populasi yang menarik. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Selamat malam.